Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga keikhlasan dalam menuntut ilmu dengan berbagai cara yang sekarang ini tentu berbeda dengan perkuliahan sebelumnya. Saudara-saudara, mari kita berdoa semoga kita semua selalu dalam kebaikan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baik, pada mata kuliah kita akan lanjut terkait dengan manajemen keuangan. Jadi substansi manajemen yang berikutnya adalah tentang keuangan. Dan ini menjadi salah satu item penting dalam proses atau dalam pelaksanaan manajemen sekolah. Ya. Selain itu juga hal ini menjadi sangat sensitif karena ya bisa jadi ada kebocoran atau mungkin dugaan-dugaan dari pihak lain, sehingga manajer sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, harus mengetahui regulasi dalam manajemen keuangan. Ya, kita awali dengan pengertian bahwa manajemen keuangan merupakan proses perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi. Ya, dalam hal ini sekolah ya. Jadi fungsi manajemennya tetap ada, bagaimana proses perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, dan pengendalian merupakan representasi dari fungsi manajemen. Manajemen keuangan berperan sebagai perencana keuangan, penganggaran keuangan, pengelolaan, pencarian, penyimpanan. Jadi memang ini sampai ke pengendalian, pemeriksaan, dan laporan. Nah, ini fungsi-fungsi ya. Jadi artinya pada saat sekolah menerapkan manajemen yang baik, manajemen keuangan yang baik, maka semua komponen itu akan tertata dengan baik. Sebaliknya, kalau manajemen sekolah dalam hal keuangannya jelek, maka bisa jadi dalam fungsi-fungsi tertentu juga tidak akan optimal. Sebetulnya kita kenapa harus mempelajari atau harus menerapkan manajemen keuangan, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan. Nah, ini sering terjadi kebocoran, kita anggap korupsi, atau sering dijadikan penyimpangan. Nah, ini sangat rawan. Maka harus menerapkan proses manajemen yang tepat ya. Kalau kita melakukan manajemen keuangan juga akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Nah, akuntabilitas ini berhubungan dengan responsibility atau pertanggungjawaban. Ya, jadi semakin akuntabel, maka akan semakin tinggi rasa tanggung jawab dan kepercayaan masyarakat pun akan tinggi. Transparansi berhubungan dengan bahwa sekolah mengelola keuangan itu secara terbuka, diketahui oleh masyarakat, dan kita juga kalau melakukan manajemen keuangan itu akan meminimalisir penyalahgunaan anggaran sekolah. Nah, ini mungkin yang sangat penting ya, karena sekarang sekolah mendapatkan banyak bantuan. Kalau tidak menerapkan manajemen keuangan yang baik, maka akan rawan terjadinya penyimpangan.
Berikutnya, kalau kita menerapkan manajemen keuangan itu ada beberapa prinsip yang harus dipegang. Jadi semua komponen harus memperhatikan prinsip-prinsip manajemen keuangan. Yang pertama adalah transparansi. Ya, dalam proses manajemen keuangan, prinsip pertama adalah transparansi. Ya, harus terbuka, harus mau diketahui oleh publik. Ya, keterbukaan sumber keuangan, jumlah, rincian penggunaan, dan pertanggungjawaban, sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui. Memang dalam pelaksanaannya ini agak agak tidak terlalu terbuka, tapi ya, kepala sekolah memang mau tidak mau harus melakukan transparansi kalau ingin akuntabel. Nah, di prinsip yang kedua kan akuntabel. Akuntabel itu dapat dihitung atau dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi seseorang yang dinilai orang lain karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, jadi akuntabel itu kan dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dihitung sesuai dengan yang direncanakan. Nah, itu akuntabel. Efektif ini berhubungan dengan ketepatan dalam penggunaan dana. Jadi prinsip yang ketiga itu harus efektivitas. Nah, jadi kalau dananya kita misalkan dana BOS untuk SD 800.000 per siswa per tahun, yang 800.000 ini alokasinya apa saja. Kita harus efektif, harus tahu kebutuhan siswa itu dalam 1 tahun apa, mulai dari mungkin seragamnya, alat tulisnya, buku bacaannya gitu kan. Nah, pihak sekolah harus memfasilitasi itu sesuai dengan dana yang ada. Yang keempat, memang efisien. Nah, efisien ini berhubungan dengan penggunaan dana yang tidak terlalu mahal dan juga sesuai aja dengan tadi efektivitas itu. Jadi kalau pada saat efektivitas, berbicara efektivitas, dana yang kita alokasikan itu tepat guna. Kalau tepat guna ya, tepat guna. Jadi kalau misalkan dianggarkan untuk ATK itu 100.000 per tahun dari dana 800.000. Nah, yang 100.000 itu untuk apa saja? Nah, tentu kita dari yang 100.000 itu kalau misalkan pembeliannya barang-barang yang ATK yang bermerek, paling hanya dapat katakanlah 6 item. Nah, tapi kita bisa melihat, oh ini buku tulis ini merek A harganya 7.000, merek B harganya 5.500. Tapi kualitasnya tidak jauh beda dan bahkan hampir sama. Ya, beli saja yang B yang harganya 5.500 sehingga nanti akan terjadi efisiensi gitu. Nah, di situ ya efisiensi. Jadi lebih kepada keterukuran dana yang terpakai sesuai dengan fungsinya. Berikutnya, nah, kita baru masuk sekarang ke proses manajemen keuangan sekolah. Jadi pola umum keuangan sekolah itu ada beberapa, ya memang dulu dikenal ada SPP, tapi sebetulnya sekarang sudah dihilangkan dari tahun 2014 ya. Bahkan sebelumnya juga sudah tidak mengenal ada SPP. 2009 itu sudah diganti gitu kan, atau tidak diperbolehkan adanya pungutan karena pendidikan menjadi prioritas pembangunan oleh pemerintah dengan alokasi anggaran 20% dari APBN. Itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 99 kalau nggak salah. Ya, jadi
Indonesia telah menetapkan pendidikan sebagai compulsory educator, jadi wajib belajar ya, wajib belajar. Nah, maka pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan yang gratis. Nah, manajemen keuangan itu yang SPP itu juga diatur di tahun 2016, ada Permendikbud tahun 75 tahun 2016 tentang sumbangan. Jadi kalau ditanyakan apakah sekolah sekarang masih kenapa sekolah sekarang masih bukan pungutan ya, masih menerima sumbangan. Ya karena memang boleh kalau sumbangan itu. Cirinya sumbangan itu tidak mengikat waktu dan nominal. Nah, pada saat sekolah sudah menetapkan waktu dan nominal, waktu pembayaran harus tanggal sekian, itu sudah masuk dalam kategori pungutan dan itu yang dilarang ya. Tapi kalau tidak ada penetapan waktu dan nominal, ya seperti sumbangan kita ke masjid, ke tempat ibadah lain, itu diperbolehkan. Jika masih ada yang melanggar, ya memang itulah ya. Sebagian ada yang masih belum bisa memahami dan bisa menerjemahkan Permendikbud 75 2016. Itu tugas kita adalah mengingatkan. Oke, jadi sebagai seorang kepala sekolah dalam konteks keuangan, kepala sekolah itu memiliki peran atau tugas, yaitu manajemen untuk perencanaan perkiraan. Ini adalah perkiraan dana yang akan dibutuhkan dan sumber dana yang akan digali ya. Kemudian mempusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaan. Nah, investasi ini berhubungan dengan dana yang digunakan untuk pembiayaan jangka panjang, misalkan membangun kelas, itu disebutnya dana investasi. Penggunaan keuangan dan mencari sumber dana lainnya, dan ini tugas kepala sekolah ya. Dan yang keempat adalah kerjasama dengan pihak lain. Oke, selanjutnya kita akan lihat sumber dan pengeluaran keuangan sekolah. Nah, sumbernya memang ada dari pemerintah, yaitu dana BOS, dana orang tua. Nah, sebetulnya orang tua ini masih tetap mengeluarkan pembiayaan pendidikan bagi anaknya yang disebut dengan dana individu. Ya, kenapa disebut dana individual? Ya untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik. Ya, tidak mungkin pemerintah mengcover semuanya. Misalkan anaknya ingin seragam baru karena seragam dari sekolah sudah tidak cukup, maka orang tua harus beli. Ingin pakai sepeda pancal, bisa berangkat sendiri, maka orang tua beli. Itu disebut dana individu. Ada dana masyarakat dan ada dana kegiatan wirausaha sekolah. Jadi ini dana dari masyarakat itu yang sifatnya sumbangan ya, biasa dari industri, bisa dari personal. Dana kegiatan wirausaha ini merupakan dana yang digali hasil kreativitas sekolah. Misalkan sekolah hasil keterampilan anak-anak bisa dijual, itu kan seperti ada yang membuat batik, ada yang membuat kerajinan tangan lainnya gitu ya. Atau bahkan sekolah punya kebun gitu ya, karena saking luasnya lahannya ditanami jagung gitu kan, atau ditanami sayur-sayuran sehingga hasilnya bisa dijual. Saya kira itu untuk termin yang pertama. Jadi nanti untuk termin yang berikutnya, 15 berikutnya akan saya tayangkan video yang kedua tentang manajemen keuangan sekolah. Terima kasih, kita lanjut ke video yang kedua.